Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Pratiwi dengan NIM 224810448. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan ulum al-hadis dan cabang-cabangnya. Ulumul hadis adalah istilah hadis di dalam tradisi ulama hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, sedangkan hadis, secara etimologis, hadis memiliki makna jadid, qarib, dan kabar. Jadid, lawan kadim yang baru, jamaknya hidas, hudatsa, dan huduts. Qarib, yang dekat, yang belum lama terjadi. Kabar, warta, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke yang lain. Pengertian hadis secara terminologis menurut ahli hadis yaitu segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Apabila dilihat kepada garis besarnya, ilmu hadis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ilmu hadis riwayat atau riwayah. Yang kedua, ilmu hadis dirayah atau dirayat. Yang pertama, hadis riwayat. Menurut Ibnu Al-Aqfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, yaitu ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan, periwayatan, perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya, pencatatannya, serta periwayatannya dan penguraian lafaz-lafaz. Menurut Muhammad Adja Al-Khatib, yaitu ilmu yang membahas tentang pemindahan, periwayatan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniyah atau tingkah laku akhlak dengan cara teliti dan terperinci. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi SAW dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya, mencakup yaitu cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi lainnya. Cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Hadis dirayah dari segi bahasa berasal dari kata dara yadri darian, dirayatan atau dirayah atau pengetahuan. Syarat-syarat riwayat yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat. Cara-cara tahammul al-hadis seperti sama-sama perawi mendengarkan langsung bacaan hadis dari seorang guru, qiraah, ijazah, kitabah, munawalah, i'lam, wasyiyat, dan wajadah. Hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad atau periwayat, matan, atau isi hadis, hal-hal yang berkaitan dengannya, guna menentukan status hadis apakah dapat diterima atau ditolak. Sanad, segi persambungan sanad atau ittisal al-sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamarkan. Segi kepercayaan sanad yaitu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dabit, kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hasilnya. Segi keselamatan dan kejanggalan, keselamatan dan cacat, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sejarah perkembangan ulumul hadis.
Selama 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencurahkan segala aktivitasnya dan mendakwakan Islam kepada umat manusia sehingga belahan dunia Arab tersinari oleh agama yang hanif ini. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja ia belum wujud sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Cabang-cabang ulumul hadis yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Hal terpenting dalam ilmu rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara, dan dalam jangka berapa lama. Yang kedua yaitu ilmu al-jar wa ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentadilannya, memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Yang ketiga yaitu ilmu fanil mubhamat, yaitu ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Yang keempat yaitu ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahirlah bertentangan namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. Mungkin dengan cara membatasi kemutlakan atau keumumannya dan lainnya yang bisa disebut sebagai ilmu talfiq al-hadis. Yang kelima yaitu ilmu ilalil hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis. Misalnya memutasikan hadis yang munqati. Yang keenam yaitu ilmu garibul hadis, yaitu ilmu yang membahas dan menjelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sukar diketahui dan dipahami orang banyak karena terlalu berbaur dengan bahasa lisan atau bahasa Arab pasar. Yang ketujuh, ilmu nasikh dan mansukh hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Yang kesembilan yaitu ilmu asbab wurud al-hadis atau sebab-sebab munculnya hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu. Seperti di dalam Al-Quran dikenal adalah ilmu asbab al-nuzul, di dalam ilmu hadis ada ilmu asbab wurud al-hadis. Terkadang ada hadis yang apabila tidak diketahui sebab turunnya akan menimbulkan dampak yang tidak baik ketika hendak diamalkan. Yang ke-10, ilmu mustalah al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.